Oke, shalom anak-anak. Kita mulai belajar hari ini ya. Oke, sebelumnya kita mau renungan dulu. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi. Oke, renungan kita hari ini yaitu tentang iman. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu iman? Ada yang tahu? Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, siapa yang tahu tentang iman? Angkat tangan. Ya, Jaden silakan. Percaya sungguh-sungguh walau belum lihat. Mantap. Jawabannya bagus. Gabriel, Darren. Keyakinan. Iya. Fania. Ya. Di unmute dulu. Percaya sama Tuhan Yesus. Wih, lengkap banget. Ada lagi? Iya. Bagus-bagus jawabannya. Jadi kita percaya sungguh-sungguh walaupun kita belum melihat janji dari Tuhan. Bagus, lengkap tuh. Ada 3 jawaban. Nah, untuk ayat hafalannya anak-anak, kalau boleh anak-anak hafal juga, puji Tuhan. Nih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, tadi ada yang bilang tentang pengharapan ya, percaya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, Selamat pagi Pak Kris. selamat pagi. Maaf. Oke. Oke. Jadi kita percaya sama janji Tuhan walaupun kita belum melihat hal itu. Nah, itu namanya iman. Keren. Anak-anak udah paham ya. Contohnya, nih, dengan iman Bapak Abraham meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat yang sama sekali, tunggu ya, tunggu. Oke, Bapak mute dulu. Oke, Bapak lanjut. Bapak Abraham jadi meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat yang sama sekali tidak tahu dia mau kemana. Yang baru seperti yang Tuhan perintahkan. Dia mau. Karena Tuhan suruh pergi, maka dia pergi. Padahal nggak tahu tuh tujuannya kemana. Terkadang kita kan kalau pergi ke liburan atau kemana, keluar kota, kita sudah tahu kota yang mau kita tuju kan. Nah, Bapak Abraham mendengarkan perintah Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah dia tahu. Karena itu perintah dari Tuhan, dengan imannya, maka dia langsung pergi, eh, nggak dulu deh Tuhan, atau mau pergi kemana, tanya dulu. Enggak ya anak-anak ya. Selanjutnya, dengan iman, Sarah mampu melahirkan seorang anak meskipun dia dan Abraham sudah sangat tua. Nah, anak-anak boleh baca-baca lagi nih di perjanjian lama ya anak-anak ya, tentang uh, ceritanya tentang Bapak Abraham. Oke, selanjutnya dengan iman Nuh membangun bahtera besar untuk sesuatu yang Tuhan katakan akan terjadi tetapi belum dilihat, yaitu tentang apa anak-anak? Air bah. Selanjutnya, dengan iman Raja Daud yang kecil mengalahkan raksasa Goliat. Nah, itu juga karena dengan iman anak-anak. Selanjutnya, dengan iman Musa dan umat Tuhan berjalan melalui laut merah seolah-olah itu adalah tanah kering. Jadi laut terbelah anak-anak. Selanjutnya, dengan iman, tembok Yeriko runtuh setelah umat Tuhan mengelilingi selama 7 hari. Tembok yang besar, nggak didobrak,
tapi hanya dikelilingi dan runtuh. Selanjutnya yang terakhir nih. Dengan iman, Daniel selamat meski dilempar ke dalam gua singa. Wah, dahsyat-dahsyat ya anak-anak ya. Berarti iman ini dahsyat banget, Pak. Iya dong. Nah, jadi tidak satupun dari orang-orang ini yang Bapak sebutin tadi hidup melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana? Jadi mereka ini hidup melihat dengan mata kepala mereka sendiri, maksud Bapak, bagaimana Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Apa yang mereka lihat adalah cara Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Nih, dan dalam kehidupan orang-orang ini tadi anak-anak, yang mereka kenal Tuhan memenuhi kebutuhan mereka dan menjawab doa-doa mereka dan melindungi mereka. Wih, dahsyat banget berarti ya. Oke, kita mau doa dulu. Bapak tadi di em, Oke, Bapak tadi dikasih kabar sama Bu Vero, Darlen hari ini izin tidak bisa ikut Zoom TIK. Dia mau dibawa ke dokter karena panas anak-anak. Panasnya 38 derajat, nah terus amandelnya bengkak. Nah, siapa yang mau doa pembukaan, terus Kak sama doain Darlen ya. Ah, sama doain Darlen. Oke, boleh deh Michelle. Michelle. Di unmute dulu Michelle. Tadi Ya. mari kita baca dalam doa Tuhan Yesus. Kami mau sekolah, hatilah kami, biar kami sehat. Tuhan Yesus berkatilah Darlin yang lagi sakit. Tuhan Yesus yang lagi dokter, yang lagi di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami mau sekolah, berkatilah Darlin, biar Darlin sembuh. Tuhan Yesus, kami mau sekolah, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Michelle. Oke, kita mulai belajar hari ini ya. Jadi, kemarin Pak, mau pipis. Oke, silakan. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang perangkat komputer. Pak. Ya, siapa tadi ya? Oke. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang perangkat komputer. Terus kita juga udah belajar tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Oh, anak-anak udah paham tentang teknologi itu apa, fungsinya apa. Nah, jadi hari ini kita mulai belajar tentang aplikasi di komputer. Kemarin anak-anak pas tatap muka sama Bu Vero belajar tentang apa? Pen ya. Siapa yang udah bisa pakai pen di sini? Kemarin diajarin. Susah nggak? Oh, Lumayan. lumayan susah. Oke, nggak apa-apa. Gwen masuk. Siapa? Tatap muka. Gwen. Oh, Gwen nggak masuk. Oke, oke. Ah, kebetulan Bapak juga kemarin udah siap-siap karena ada vaksinasi dan ada kendala di vaksinasi. Jadi kemarin yang ngajarin Bu Vero ya. Iya, oke. Nah, hari ini
Bapak mau ngajarin anak-anak tentang aplikasi pengolahan dokumen. Nah, yaitu tentang Microsoft Office Word. Jadi anak-anak belajar tentang Office Word. Cuman dasar aja, paling nggak anak-anak bisa ngetik. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak lebih terbiasa menggunakan mouse, terus menggunakan keyboard. Jadi anak-anak sudah bisa ngetik, tahu tentang keyboard hurufnya, cara masukin huruf, angka, terus simbol-simbolnya, terus fungsi-fungsi kayak apa ya, caps lock, shift, nah gitu. Oke, nah Bapak menjelasin sekilas saja ya untuk hari ini. Nah nanti kalau saat tatap muka kita baru benar-benar praktek. Anak-anak di rumah bisa belajar juga sama mama papanya. Kalau ada laptop, ada atau PC, komputer, nah pasti ada nih Microsoft Office Word. Oke, cara bukanya itu klik start, terus cari di situ, ketik aja WORD, Word, nanti keluar Microsoft Office Word. Oke, nanti kita praktek ya. Nah, kalau Bapak share screen, oke, jadinya seperti ini nanti kalau udah kebuka. Microsoft Office Word. Nah, kalau tampilan punya Bapak untuk buka awalnya agak berbeda ya. Kalau anak-anak pakai produk Apple sama. Cuman kalau pakai Windows sedikit berbeda anak-anak. Tapi fungsinya sama saja. Oke, apakah jelas ini screen yang Bapak bagikan? Oke ya, tampilannya kayak gini anak-anak. Nih. Jadi di atas ini ada home, insert. Nah, ini ada draw, design. Nah, oke. Nah, ini tools-toolsnya anak-anak ya. Kita belajar di home dulu deh, di home dulu. Nah, ini lembar kerja kita anak-anak yang putih ini. Jadi di sini nanti kita bisa langsung ketik contohnya. Nah, di sini ada Joshua. Salah ding. J ya. Joshua. Ada lagi nama lagi siapa ya? Joshua, Glenn, Elvano. Terus Pak Silakan. ya. Jaden. Ya, Gwen. Silakan Gwen. Bukan Gulen baru habis bangun tidur, boleh gak minum susu? Boleh. Boleh minum susu, boleh minum air putih. Makasih Pak Kris. Sama. Oke. Gwen Belvania. Oke, itu anak-anak. Jadi kita bisa ketik nama-nama kita di sini atau kita bisa bercerita tentang suatu hal di sini kita ketik di sini anak-anak. Terus nanti juga kita bisa print. Ada yang tahu apa itu print? Ayo, siapa yang tahu apa itu ya ngeprint ya? Ngeprint. Kan Jaden. Dicetak. Dicetak. Ya, bagus Jaden. Cetak foto. Iya, gitu ya, mencetak foto, benar. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di sini, kita ketik di sini itu kita cetak gitu. Itu di cara ngeprint gimana, Pak? Nih, anak-anak. Di sini ada file. Kelihatan nggak ya file? Nah,
Terus di sini ada print. Oke. Oke. Nah, terus di print. Nah, baru kita atur nanti printernya apa, settingannya seperti apa. Oke, nanti aja kita belajar ini dulu. Jadi anak-anak bisa ketik nama di sini atau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bisa juga. Atau ada simbol tanda seru, at, tanda pagar, dolar, persen atau bagi bisa juga. Kutip atas seperti ini dan bintang buka kurung tutup kurung. Masih banyak lainnya ya. Titik dua, tanda petik, titik koma, koma. Nah, seperti apa nanti saat kita praktek nanti di kelas. Nanti baru Bapak ajarin detailnya. Pencet apa, Pak? Gitu. Oke? Hari ini Bapak jelasin sekilas dulu. Terus Bapak mau ngubah nih, mau ngubah jenis hurufnya. Nih di sini anak-anak. Anak-anak boleh kalau ada laptop di rumah boleh belajar juga ya di rumah ya. Bapak mau buat jenis fontnya. Nah, Bapak cari deh. Oke, ini deh. Tuh, harus diblok dulu. Nah, ngebloknya gimana? Diklik kiri, tahan, terus ditarik gini. Nah, ini udah terblok. Jadi kita bisa atur nih. Ukurannya Bapak besarin jadi 24. Tuh, besar. Terus hurufnya Bapak ganti nih fontnya. Jadi ini. Oke. Anak-anak udah ada yang pernah pakai Microsoft Office Word? Ada yang udah tahu? Kalau udah tahu kasih jempolnya, kalau belum tahu gelengkan kepalanya. Oke, geleng semua berarti belum ya. Oke. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Terus Fania, nih Fania. Fania Bapak mau ubah warnanya warna apa ya? Warna biru. Oh, warna biru bener nggak ini? Bukan ya. Orange. Oke, Bapak besarin jadi 48. Tuh, besar nama Fanianya. Terus Bapak ubah nih. Bapak ubah ini. Tuh, lebih tebal. Jaden, Bapak ubah juga fontnya. Jadi apa ya? Oh, jadi ini aja fontnya. Terus Bapak besarin jadi 72. Tuh, besar. Oke? Oh, satu lagi. Gwen. Bapak ubah juga nama Gwen. Oke, pakai ini. Terus Bapak ukurannya jadiin 48. Warnanya Bapak ubah juga lah. Bapak ubah jadi merah. Oh, oke. Oke, gitu. Nah, nanti saat praktek anak-anak baru belajar langsung ya. Dalam minggu ini anak-anak boleh coba cari-cari di rumah karena materi di semester kedua ini kebanyakan praktek. Nggak kayak kemarin di semester pertama. Ada yang teori, jadi Bapak jelaskan, bisa jelaskan, oh ini loh anak-anak teknologi, bedanya apa. Oh terus ini CPU, terus ini mouse gitu. Nah tapi kalau di semester kedua ini anak-anak harus banyak praktek. Nanti kita bisa benar-benar belajarnya full itu saat tatap muka. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Apakah yang kemarin tentang teknologi, terus perangkat keras, perangkat lunak, anak-anak udah paham? Oke. Apakah ada yang bingung tentang sistem operasi komputer? Masih? Ada yang masih bingung? Ya, kalau nggak bingung, Bapak yang tanya. Oh, boleh Joshua. Silakan unmute Joshua. Joshua, oke Pak. Gimana? Joshua belum mati. Oh, Joshua belum ngerti. Oke. Yang belum ngerti yang mana Joshua? Sistem operasi. Oke, Bapak jelasin lagi ya. Oke. Jadi gini, anak-anak tentang sistem operasi komputer. Nah, kemarin perangkat lunak komputer kan dibagi jadi dua. Ya, Bapak jelasin lagi ya. Ada yang namanya aplikasi. Contohnya aplikasi apa, Pak? Michelle buang air besar ya. Oke, silakan Michelle. Hati-hati ya. Oke. Eh, yang pertama aplikasi. Jadi di laptop kita, di komputer kita itu ada namanya aplikasi. Salah satunya apa? Zoom. Itu adalah aplikasi. Terus ada yang namanya Microsoft Office Word. Itu aplikasi. Ada lagi nanti Office Excel, PowerPoint. Nah, itu aplikasi. Termasuk kemarin yang anak-anak belajar tentang Paint untuk yang aplikasi gambar. Nah, itu juga adalah aplikasi. Nah, kalau sistem operasi itu apa? Itu sistem operasi adalah yang kita pakai. Contohnya gini anak-anak. Jadi dia itu tertanam dalam komputer kita yang bisa mengkoordinasikan perangkat keras anak-anak kemarin. Contohnya mouse, keyboard, dan lain-lain. Nah, ada beberapa sistem operasi ya anak-anak. Antara lain seperti Windows. Nah, jadi anak-anak kalau beli ke toko komputer, oh beli ini, Windowsnya apa? Sistem operasinya apa? Gitu. Itu ada Windows, ada kalau kayak punya bapak ini Apple. Jadi dia pakai Mac OS. Mac OS. Atau ada lagi anak-anak yang lain. Itu namanya Linux. Nah, itu adalah sistem operasi. Jadi sistem operasi itu bukan aplikasi yang untuk mengerjakan suatu fungsi tertentu. Contohnya kalau Zoom itu untuk kita video conference atau Microsoft Office Word itu untuk kita ngetik dokumen. Tapi sistem operasi itu yang di dalamnya lagi anak-anak, yang di dalamnya lagi. Jadi kayak Zoom tadi diinstal di mana? Di sistem operasi Windows, di sistem operasi Mac OS gitu. Oke, apakah ada pencerahan sedikit? Enggak. Oke, enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang pasti, yang pasti anak-anak udah tahu dulu. Nanti anak-anak kelas 2, kelas 3, nanti sedikit memahami. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, apalagi kalau udah SMP, nanti anak-anak udah paham. Gitu. Nah, bentar ya, Bapak coba searching ya.
Oke, nih Bapak coba share screen ya. Nah, ini anak-anak. Jadi sistem operasi ini ada banyak anak-anak. Nih lihat ya. Ada yang namanya Windows atau Microsoft, perusahaannya Microsoft yang keluarin. Ada nih Linux, ada Mac OS, terus termasuk juga BlackBerry anak-anak. Itu juga sistem operasi di handphone. Anak-anak ada HP Android. Nama Android nama Android itu juga adalah salah satu sistem operasi Joshua. Jadi handphone ini dikeluarkan oleh pabriknya Samsung, ada Vivo, terus ada Oppo, ada Xiaomi. Nah, dia sistem operasinya apa? Android. Nah, gitu. Paham ya Joshua ya? Sistem operasinya Android. HP Android, HP Android. Nah, itu. Tapi HP Android kan banyak tuh. Bisa ditanam di merek apa namanya? Ini Samsung, Oppo, Xiaomi. Nah, sama kayak laptop contohnya. Kita beli laptop Acer. Nah, OS-nya apa? Sistem operasinya apa? Microsoft, Windows. Nah, Windows Windows apa? Bisa Windows 10, 9, bisa Windows 8, ada Windows 7, dulu Windows 7, ada Windows XP. Nah, gitu. Bisa minum susu dulu. Gimana? Susu. Oke. Nah, gitu. Terus apalagi nih? Bapak lihat lagi ya. Nih, banyak nih anak-anak ya. Nah, nih ada Android, ada Symbian. Symbian dulu kalau mama papa pasti tahu anak-anak. Itu adalah sistem operasi dari Nokia. Oh, Nokia. Kalau anak-anak nggak ada yang tahu ya Nokia ya. Nah, kalau dulu ada Nokia 7610, oh, 6800 mungkin ya, itu sistem operasi Symbian semua anak-anak. Nah, nanti kalau papa mama nonton rekaman yang ini, materi ini nanti Bapak upload. Nah, mama mama papa pasti paham tentang sistem operasi. Nah, toh dulu tahun 2010-an, 2008 sampai 2010-an sampai 2012-an lah. Itu BlackBerry sangat apa? Sangat booming anak-anak. Nah, nanti itu juga adalah salah satu sistem operasi yang ada saat itu. Tapi kalau sekarang untuk handphone yang paling tinggi adalah penggunaan Android. Nah, Android. Kalau untuk laptop itu Microsoft, Microsoft Windows gitu. Oke, Joshua, sedikit memahami ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Paham ya? Paham, Gidel? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Angkat tangan kalau ada yang mau nanya. Tidak. Enggak ya? Oke, Harkis. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukup hari ini sampai di sini. Terus kita nanti saat tatap muka kita baru belajar lebih dalam lagi ya tentang Office Word. Oke, siapa yang mau doa penutup? Joshua, ya Joshua tadi yang nanya ya, silakan. Potong sudah. Kami selesai belajar. Terima kasih. Salam tiga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Joshua untuk doanya. Terima kasih anak-anak semua. Tuhan Terima kasih, memberkati ya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kristi. Ya.
Terima kasih. Ah,